Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul ambi abadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, tidak ada ungkapan yang terlebih indah melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan kepada Bapak Ibu, teman-teman dan semua yang hadir. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah juga atas waktu yang sudah diberikan oleh Allah untuk tetap kita bekerja dan bermanfaat, berikhtiar, beribadah secara optimal ya. Kalau tidak dengan sehat, kalau tidak punya waktu, pasti itu semua juga tidak akan pernah terlaksana dengan optimal. Alhamdulillah teman-teman, Bapak dan Ibu, yang saya hormati dan saya cintai. Kenapa saya cintai? Karena kita semua pasti tidak ada suatu yang kebetulan ya. Para undangan yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini tentunya atas izin Allah semuanya. Sama-sama kita bertemu, bersilaturahim, dan mendapatkan kenalan-kenalan baru, saudara baru, insya Allah ada yang dari Jogja, ada yang dari Bekasi, ya, ada yang dari Bogor, Masya Allah dipersatukan dalam satu forum Zoom. Baik teman-teman, izinkan saya Nuraini Oktavia atau biasa dipanggil Afi. Saya adalah bagian dari sahabat Kuantum Wakaf ya, yang pada hari ini diamanahkan untuk menyampaikan sharing tentang Kuantum Wakaf. Nah, apa itu? Mari kita sama-sama belajar dan sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Sebelum acara ini dimulai, ada baiknya untuk segala suatu hal yang baik kita memulai dengan hal yang baik pula. Baik kita tengadakan tangan dan saya pimpin untuk membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berapa masih kan? Selamat datang yang baru hadir dan join di Zoom kita kali ini. Ya teman-teman, kita doakan, tadi kita sudah membaca doa sama-sama bahwa mungkin sudah banyak sekali berita ya, saudara-saudara kita yang sakit ya, mendahului kita dan sebagainya. Tentunya ini merupakan suatu hal yang memang Allah senantiasa memberikan reminder ya, memberikan peringatan kepada kita semua untuk diri kita dan keluarga kita tentunya, di mana segala sesuatu pun akan kembali kepadanya ya, baik itu sakit, baik itu musibah, baik itu celaka ataupun memang yang tidak merasakan sakit sama sekali, pasti pada akhirnya kita akan kembali. Itu hanya sebagai satu cara ya teman-teman ya. Uh, Mungkin lebih enaknya saya mohon maaf, mohon izin untuk kadang-kadang saya suka spontan panggil teman-teman karena saya merasa semua adalah sahabat-sahabat saya yang akan sama-sama membeli tiket dan membawa seluruh keluarganya ke jannahnya ya, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Baik, mungkin boleh dibantu untuk share materi. Terima kasih. Wah, dari Padang. Masya Allah, selamat bergabung di acara Zoom pada malam hari ini ya. Yang mengundang boleh menyapa yang terundang ya. Sambil kita silaturahim lagi nih ya. Baik, teman-teman, Bapak dan Ibu yang saya cintai dan saya hormati, malam hari ini kita punya judul nih, punya tema yang kalau saya pikir bagus banget ya gitu. Kalau kita mau liburan, mau traveling, mau touring atau pergi ke sebuah destinasi, pastinya gitu ya, pastinya kita ingat dong sama teman-teman ataupun sama keluarga teman-teman yang di rumah gitu, baik itu ibu, bapak, mertua, anak, pasangan gitu ya. Pasti untuk pergi ke tempat sesuatu yang indah, pasti ingat sama keluarga ya.
sama nih kayak Mbak Irma nih ya. Mbak Irma ini tamu saya. Oh ya, terima kasih banyak Mbak Irma. Mungkin yang belum yang tadi baru hadir, baru join. Ini adalah malam hari ini kita kedatangan Mbak Irma, Mbak Irmawati, MPD, yang merupakan salah satu wakif saya dan wakif sahabat Kuantum Wakaf yang malam ini juga memberikan sharing tentang testimoni wakaf seperti itu. Ya, sama nih teman-teman ya. Wakaf juga bisa memberikan kita tiket ke surga. Kalau teman-teman persiapkan traveling ke suatu destinasi, itu membutuhkan uang yang banyak dan rela mengerogoh kocek yang banyak, ya, apalagi yang dibawa nggak cuma satu dua. Sama kayak Mbak Irma. Mbak Irma ini saya tahu cinta banget, sayang banget sama keluarga. Kita semua sayang sama keluarga kita. Mbak Irma ini kalau kita bikin appointment buat ketemu, dia cuma manggil Mama Akif, saya akan bawa pasukan semuanya. Karena kita satu paket, Masya Allah. Dan mudah-mudahan malam hari ini wakaf yang sudah dilaksanakan sama wakif kita juga akan menjadikan itu tiket ke surga sekeluarga sebagai satu destinasi yang sangat indah ya. Insya Allah seperti itu. Oke teman-teman, boleh next. Iya, tadi saya sudah menyebutkan di depan bahwa saya Nur Ain Oktavia, salah satu dari sahabat Kuantum Wakaf. Kami punya banyak sekali duta-duta dan sahabat-sahabat wakaf ya, Bapak Ibu, teman-teman. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kami tidak menggurui dan kami pun tidak ada untuk tendensi apa-apa, tapi kita semua adalah berkewajiban untuk menyampaikan walaupun satu ayat, ya. Karena apa? Untuk sahabat Kuantum Wakaf, misi kami adalah memberikan edukasi dan literasi tentang perwakafan, ya. Alhamdulillah nih, masing-masing teman-teman mungkin seringkali banyak membaca, ya, banyak mendapat informasi. Tidak sedikit juga yang langsung diajak, ya, karena mendengar sharing dari teman-teman sahabat wakaf, ya, merencanakan wakaf sekeluarga dengan cara yang mudah dan amanah sebagai sarana menambah timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Insya Allah itulah misi kami ya teman-teman. Oke, next. Nah, kenapa sih kita ngobrolin wakaf? Ya, kenapa nggak yang lain? Gitu ya. Dan kenapa harus hari ini? Nanti di belakang kita akan bahas wakaf itu sama nggak sih dengan sedekah? Gitu ya. Kenapa harus sekarang? Karena pada dasarnya manusia cuma hidupnya tuh waktunya cuma hari ini aja. Yang kemarin sudah lewat, yang besok kita belum tahu teman-teman. Ya, next. Nah, ini apa kata netizen ya? Bukannya kalau mau berwakaf itu kalau sudah mampu, ya sama seperti haji gitu ya. Kalau sudah mampu, tapi kalau nggak diniatkan teman-teman, haji itu tidak akan pernah terlaksana. Mampunya adalah mampu meniatkan dan mampu melaksanakan, mampu mengikhtiarkan. Allah kan nggak ngebebanin suatu hamba di luar kemampuannya. Betul, betul sekali. Ya, ini gunanya kita sharing satu sama lain tentang perwakafan teman-teman ya. Karena kalau wakaf itu biasanya orang mikirnya nanti aja deh kalau aku sudah mapan, kalau aku sudah banyak uang, kalau semua urusan dunia, maksudnya anak-anak sekolah, cicilan-cicilan dan sebagainya sudah selesai gitu ya. Pasti nantilah yang kalau udah pensiun dan sebagainya baru nanti kita mikirin wakaf gitu. Tapi apakah seperti itu? Ya. Setiap orang yang akan meninggal dunia pasti mereka butuh perbekalan. Sama tadi saya bilang di apa namanya di depan bahwa ketika kita mau traveling banyak sekali bekal yang harus kita siapkan teman-teman. Apalagi ini travelingnya ke kampung akhirat selamanya. Nggak akan pernah balik lagi, nggak akan pernah berhenti. Selamanya kita di sana. Pasti perbekalannya pasti akan semakin banyak. Ya. Next. Nah, kalau kita masih muda, belum 40 misalkan ya, belum kepikiran lah gitu ya. Karena biasanya usia-usia produktif itu masih banyak wish-wish ya, masih banyak mimpi-mimpi, masih banyak goal-goal duniawi yang mau dicapai. Salah nggak? Enggak. Sama sekali nggak salah teman-teman. Karena kita juga boleh nih bekerja keras seolah-olah kita hidup selamanya. Ya.
Tapi kita seyogyanya juga mempersiapkan segala sesuatu seolah-olah kita akan mati besok gitu. Dananya belum ada, Mbak, gitu. Masih banyak kebutuhan tadi yang seperti saya bilang. Ya, jadi ada saja alasan yang menunda kita untuk berwakaf ya. Seandainya orang-orang tahu setiap ibadah ataupun setiap amalan itu keutamaannya seperti apa, pasti kita berlomba-lomba teman-teman untuk mendapatkannya itu secepat-cepatnya ya, untuk melaksanakan. Next. Teman-teman, apakah anggapan seperti itu tepat? Nanti deh untuk wakaf, nanti deh gitu ya. Mungkin diri saya sendiri yang kurang paham, yang belum menggali terus apa sih fadilahnya wakaf gitu ya. Selama ini kita melaksanakan zakat ya, wakaf masih jauh. Sebelum saya bertemu dengan sahabat-sahabat wakaf di sini juga saya nggak terlalu curious ya, nggak terlalu concern ya dengan wakaf ini. Tapi semakin seringnya saya mendengar ya, nah di titik itulah Allah memberikan kita kekuatan niat ya, yakin nih jatah umurnya masih lama. Padahal setiap hari kita mendengar berita duka teman-teman. Justru dengan kondisi seperti ini kita selalu diingatkan sama Allah bahwa siapapun bisa kembali kapanpun, nggak memandang dia masih muda, udah tua, udah pensiun, bahkan bayi dalam kandungan pun yang belum lahir pun kalau memang sudah waktunya untuk tidak ada, dia akan dipanggil. Tapi kok Boleh nggak next? ada yang ngabung kan? Boleh next? Nah, ini yang tadi saya sebutkan teman-teman ya. Kita sudah mengalami pandemi ini kurang lebih 1,5 tahun lah, 1,5 tahun lebih, hampir saya ingat sekali Maret 2020 saya masih mau menghadiri waktu itu Hijrah Fest ya. Besoknya Seninnya lockdown. Teman-teman, kalau pandemi, kalau wabah ini ada baru 1,5 tahun, kita takutnya luar biasa teman-teman. Ya, ketakutan-ketakutan untuk keluar rumah itu menjadi suatu hal yang apa ya? Masker harus double, kemana-mana bawa hand sanitizer, dari mana-mana harus ganti baju, mandi, cuci tangan dan sebagainya. Vitamin baik yang herbal maupun yang kimia dari dokter semua diasupan, di intake gitu ya. Itu yang baru 1,5 tahun pandemi teman-teman. Lalu untuk berita kematian itu sudah dari lama kita diingatkan dalam Al-Quran teman-teman. Ya, tapi kita nggak aware. Lebih takut sama COVID, lebih takut sama kalau tertular, lebih takut kalau kita nggak dapat rumah sakit. Tapi berita kematian yang sering kali disebutkan oleh Allah, kita nggak peka. Gitu ya teman-teman ya. Ya, dari pagi saya sudah mendengar berita ya, teman saya, sekedar sharing ya, teman saya. Sorry Mbak Afi, suaranya Mbak Afi boleh di mute lagi, dibuka. Oke, baik Pak Zul. Jadi pagi hari ini teman-teman saya mendapat kabar bahwa teman SMA saya, kalau dalam komunitas kita itu waktu tahun lalu kalau teman-teman ingat ya, yang saya menghimpun dana sosial untuk panti asuhan di Tambun waktu itu, saya kebetulan koordinatornya. Pagi ini kritis teman-teman, karena COVID. Ya, lulusan ITB dan lulusan UI teman saya itu, tapi tidak mau sama sekali bekerja di kantor. Dia mendedikasikan dirinya untuk di panti asuhan. Terus saya sampai berdoa teman-teman ke teman saya ini, sehatkan, panjangkan usianya ya Allah. Adik-adik di panti asuhan butuh dia gitu. Saya mikir, saya udah melakukan apa? Saya udah melakukan kebaikan apa gitu loh. Nggak ada yang kita banggakan untuk dipersembahkan sama Allah di akhirat nanti. Nggak ada. Kalau teman saya ketahuan teman-teman, teman saya orang yang baik sekali.
dia berkebun, dia bikin kolam ikan, dia bikin kebun buah-buahan, sayuran, kambing, dia domba, dia ternak. Untuk siapa? Anak-anak panti asuhan. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Sedangkan apa yang perlu kita persiapkan? Saya sendiri belum menyiapkan apa-apa. Next. Nah, teman-teman, berapa lama kita hidup di dunia? Indonesia, Jawa, Depok, Jakarta, nggak kelihatan itu di global, teman-teman. Kita hanya seujung kuku, teman-teman. Ya, kita hanya seujung, nggak ada butiran debu kita, teman-teman ya. Nggak ada seujung kuku, hanya butiran debu. Semua ini ya, yang teman-teman lihat di slide, mobil, ya, media sosial kita banyak ribuan, jutaan follower, ya, deposito, biliat dan sebagainya, ya, semua adalah hanya sementara, teman-teman. Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 dan sedikit mereka yang melebihi itu. Ya, jadi ini hadisnya sudah sahih, teman-teman. Kalau yang teman-teman saudaranya lebih dari 70, itu Masya Allah, berarti sudah dilebihkan ya, dilebihkan usianya untuk bermanfaat dan beribadah, maksimal lebih gitu. Bagaimana dengan kita? Jangan happy dulu, teman-teman, ya, jangan senang dulu. Yang tua belum tentu meninggal dan dipanggil duluan. Bisa jadi yang lebih muda pun akan kembali lebih dulu. Next. Nah, teman-teman, ada Hermes, ada logam mulia, ada perhiasan, ada tumpukan uang, mobil, rumah mewah, kasur empuk, deposito yang banyak. Pada akhirnya semua yang dicari atau dikumpulkan akan ditinggalkan dan berpindah ke pemilikan, teman-teman. Ya, jadi apa yang kita miliki sekarang pasti akan kita tinggalkan, teman-teman. Apakah sudah disiapkan pakaian tanpa berjahit, kain tanpa jahitan? Ya, teman-teman ya. Saya ingat dulu waktu sekolah, saya diingatkan minimal kita harus punya kain panjang. Kalau orang Jawa bilang kain panjang ya, 5 lembar gitu ya. Kita mampu membeli batik ratusan bahkan jutaan rupiah, teman-teman. Kain panjang itu murah sekali, harganya 25.000. Ya, teman-teman, di pasar masih ada. Ya, mungkin kalau di Jawa Tengah akan bisa lebih murah, tapi apakah kita sudah mempersiapkan kain kafan dan kain panjang itu ya? Lalu apa yang kekal, teman-teman? Akhirat. Dalam At-Taubah ayat 100, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Sepanjang mereka di neraka, mereka berputus asa. Nauzubillah min zalik. Pilihannya cuma 2, teman-teman. Bapak, Ibu, ya, surga atau neraka. Udah itu saja. Nah, apakah yakin timbangan amal kita lebih berat yang mana? Timbangan amal kebaikannya atau timbangan dosa kita? Dari pagi kita buka mata, buka WA grup, ya, sholat, ibadah, bercengkrama bersama keluarga maupun teman lewat komunikasi online misalkan, ada yang tersinggung, kita WA-an aja bisa tersinggung loh, teman-teman, ya, bikin dosa lagi gitu ya. Ada kecewa, karena kenapa kecewa? Tidak karena Allah, teman-teman, berdosa lagi gitu ya. Mau tidur masih ada rasa terganjal di hati, makanya kenapa kita disuruh untuk memaafkan saudara-saudara kita sebelum tidur, karena besok kita nggak tahu masih dibangunkan atau tidak. Next. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya cintai, amal jariah berupa wakaf ya sangat dibutuhkan nanti setelah seseorang itu meninggal dunia. Nah, perlu digarisbawahi, nanti dibutuhkan setelah seseorang meninggal dunia. Artinya apa? Wakaf dengan meninggal dunia itu berkorelasi.
Jadi jangan ini ya Bapak Ibu, jangan kaget kalau sepanjang sesi saya ini akan terus bilang kematian, 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 dan kematian. Karena wakaf ini baru bisa bekerja, baru bisa menghasilkan amalan-amalan saleh ketika kita sudah wafat. Ya, ketika kita sudah wafat. Mengalir terus, menerus, mengalir, nggak akan pernah terputus, dan itulah yang akan menambah timbangan amal seseorang. Ya, jadi kapan dilakukannya? Pada saat hidup, dan bekerjanya amalan-amalan kebaikan itu pada saat kita sudah wafat. Ya, sekarang saya tanya, boleh di chat ya teman-teman ya, boleh di chat. Teman-teman melakukan sedekah hari ini, atau sholat hari ini, atau ibadah apapun hari ini, sudah yakin belum diterima sama Allah pahalanya? Boleh di chat ya, kita interaktif gitu ya. Biar saya kayak nggak bicara sendiri. Boleh teman-teman di chat, apakah apapun ibadah yang kita lakukan hari ini, apakah yakin Allah itu akan menerima teman-teman? Ya. Ya, Mbak Eca belum yakin, Mbak Yayang belum yakin. Pak Ustadz aja ya yang setiap hari syiar dan ngajak kita ke kebaikan aja belum yakin teman-teman. Ya, belum yakin. Apalah saya. Gitu ya. Apalah saya teman-teman. Ya. Terima kasih atas responnya. Ya, apalagi saya. Pak Ustadz Zulhamdi aja setiap hari dari pagi, dari buka mata teman-teman. Bersyukurnya komunitas kita ini dari buka mata sampai tutup mata lagi itu diingatkan sama ibadah. Datuk Hengki juga seperti itu, selalu mengingatkan kepada kematian. Pak Zul juga selalu mengingatkan kita pada syiar gitu ya. Masya Allah. Next. Jadi teman-teman, ini hadis ini tentunya sudah seringkali teman-teman dan Bapak Ibu dengar ya. Jadi ada 3 sumber amal jariah kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Sedekah jariah dalam hal ini wakaf, ilmu yang manfaat, dan doa anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Teman-teman, Bapak dan Ibu, alhamdulillah bersyukur apabila Bapak dan Ibu sudah diamanahkan baik itu seorang ataupun anak-anak yang saleh dan salehah. Bersyukur sekali ya, bersyukur sekali. Alhamdulillah kalau sudah memiliki anak dan keturunan ya. Tapi itu juga bukan jaminan teman-teman. Itu juga bukan jaminan anak-anak kita akan selamanya saleh, karena keimanan itu tidak bisa diwariskan, sama halnya Nabi Nuh ke anaknya, ke Kan'an gitu ya. Bagaimanapun kita tetap berikhtiar sebagai orang tua untuk menjadikan mereka anak yang soleh. Bisa jadi anak-anak kita pun lebih duluan dipanggil sama Allah daripada kita. Ya, jadi terputus tuh nggak ada yang doain lagi kalau anak-anak kita sudah duluan gitu. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Saya salah satunya. Ya, ibu saya meninggal di usia 36 tahun. Ya, jadi saya dan ayah saya meninggal di usia 50. Saya sudah yatim piatu ya, dari kuliah saya sudah yatim piatu. Ya, mudah-mudahan kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang masih sudah tiada, menjadikan suatu kebahagiaan ya dengan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin ya robbal alamin. Ilmu yang manfaat. Bersyukur sekali yang saya takzim kepada para ustadz, ustazah, para guru, ya termasuk orang-orang yang senang setiap hari pekerjaannya untuk menyebarkan kebaikan berupa ilmu. Ya, apapun itu. Ya, saya bukan ustazah, tapi kalau menyampaikan sesuatu yang baik, saya senang banget. Sama halnya seperti kita habis makan di restoran yang enak banget makanannya, kayak Mbak Mila nih. Mbak Mila tahu nih restoran iga bakar di mana. Itu dengan senang hati teman-teman. Mbak Afi, di situ tuh enak. Ya, jadi seperti itulah ilmu yang manfaat. Senang memberikan kabar dan ilmu
yang baik walaupun satu ayat. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang tidak terputus juga buat bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Yang teratas adalah sedekah jariah. Wakaf teman-teman ya. Bapak Ibu, wakaf ini adalah merupakan amalan yang utama dan penting sekali. Ya, sedekah jariah, jariah. Ya, jadi terus-menerus dan tidak terputus. Kenapa wakaf? Ya, kenapa wakaf? Nanti kita bahas. Boleh next? Nah, ini teman-teman. Kenapa setiap orang penting memiliki amal jariah berupa wakaf? Apa sih bedanya wakaf dengan sedekah biasa? Ya. Kenapa harus wakaf? Aduh, Masya Allah, saya merinding. Setiap saya melihat ini, setiap saya mendengarkan syiar, setiap saya menyampaikan, teman-teman, rumah yang tadi mewah, rumah yang sekarang kita tempati, tempat tidur empuk, yang nanti malam kita tiduri, ya, AC yang dingin, selimut yang nutupin kita, ujung-ujungnya kita akan di liang 2x1, dan itu pun tidak 2x1. Menghadap ke kanan, ya kan, diberi tumpukan gumpalan tanah, terhimpit, gelap. Cuma ini teman-teman ya, cuma ini tempat kita teman-teman. Ya, pasti enggak. Kita nggak usah disumpahin mati ya, mati gitu kalau lagi berantem, mati loh, nggak usah disumpahin, kita pasti mati teman-teman. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya caranya saja yang berbeda dan perbekalannya yang berbeda teman-teman. Ya Bapak Ibu. Semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah dan dapat memiliki amalan terbaik. Amin. Keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia adalah wakaf. Terbukti dalam ayat Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Lalu dia berkata, ini yang meninggal ya. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Jadi minta jeda teman-teman. Orang yang sudah meninggal minta waktu lagi. Sedikit aja minta. Buat apa? Buat sedekah, buat wakaf. Bukan buat sholat teman-teman. Bukan buat haji. Bukan buat yang lain. Tapi dia cuma minta bisa buat sedekah. Wakaf. Karena wakaf cuma diikrarkan saja. Saya punya tanah di sana, saya punya bangunan di sana, saya punya kendaraan di sana, saya punya, hanya bilang begitu aja. Ikrarnya itu cuma begitu teman-teman, cuma diniatkan. Maka akan nanti dilanjutkan oleh ahli waris itu wasiat tersebut gitu. Hanya simple. Bukan yang lain teman-teman. Dan akan termasuk orang-orang yang saleh. Jadi ini relate teman-teman. Jadi ini berkorelasi antara wakaf dan termasuk orang-orang yang saleh. Berarti insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang sudah memiliki wakaf, insya Allah termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Baik, next. Nah, kenapa setiap keluarga penting memiliki amal jariah berupa wakaf? Di sini ada keluarga teman-teman. Ya, di sini keluarga teman-teman ya. Di situ ada anak kita, ada orang tua kita, ada mertua kita, ada kakak kita, ada adik kita, itu semua keluarga teman-teman ya. Kalau tadi saya bilang, kalau traveling, maunya kemana-mana bareng, ya. Mau ibadah haji, umroh, maunya sama pasangan, maunya sama orang tua, maunya sama anak-anak kita kelak insya Allah gitu. Dari kecil saja sudah sunatullah teman-teman, Bapak Ibu. Anak-anak kita tuh nggak mau ditinggal jauh. Pada saat dia bayi ngeliat kita ngilang aja ke kamar mandi, ngejar, ngerangkak, nangis, ya. Ngelihat kita mau kerja, udah dandan, suruh hapus, suruh buka lagi, suruh pakai daster, itu kejadian banget sama saya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya setiap orang yang kita cintai itu kita nggak mau kehilangan, kita nggak mau ditinggalin. Apalagi tujuannya sesuatu yang tidak akan pernah kita kembali lagi, yaitu akhirat. Apalagi tujuannya adalah surga. Ya, teman-teman mau terpisah sama keluarga, ya, ada yang di neraka, ada yang di surga. Nauzubillah min dzalik. Ya, enggak teman-teman ya, kita semuanya mau berkumpul jadi satu. Walaupun surga itu levelnya 7, pasti kita mau berdekatan. Ya teman-teman ya, yuk kita sama-sama pilih kafling, pilih klaster yang paling indah, yang dekat dengan Rasulullah,
ya di sana di surga ya, insya Allah sekeluarga. Next. Kita masuk ke inti, walaupun saya pikir semuanya adalah inti ya, karena semuanya menurut saya itu yang menggerakkan hati saya, kenapa saya harus berwakaf dan bersyiar. Gitu. Wakaf itu adalah menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya, atau jangka waktu tertentu. Jadi boleh ada waktunya, boleh selamanya ya Bapak Ibu, sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah, atau kemaslahatan umum menurut syariah. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah. Nah, catat ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman. Untuk harta itu untuk Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat, untuk Allah dan untuk kepentingan umat. Masya Allah. Kita ngasih makanan buat tetangga kita aja. Dan dia menyertai dengan doa aja, rasanya aja kita udah nyes banget ya didoain sama tetangga. Kita ngasih uang jajan ke anak kita, terus anak kita mendoakan balik, rasanya udah nyes, hatinya adem. Ya, apalagi harta ini untuk Allah, yang sebenarnya Allah tuh nggak perlu. Allah tuh nggak perlu, teman-teman ya. Allah tuh nggak perlu harta kita. Tapi itulah yang menjadi penolong, insya Allah. Dan kepentingan umat ini yang dipakai terus-menerus kemaslahatannya, Masya Allah. Hadiah terbesar. Buat siapa? Buat kita. Buat keluarga kita. Yang akan menolong kita pada saat hari perhitungan. Baik, next. Jadi teman-teman, wakaf ini ada beberapa hal yang ini ya, bahasa-bahasa istilah wakif ya. Jadi ada salah satu amalan dalam Islam untuk penyaluran harta untuk kepentingan masyarakat ya, dan mendapatkan keberkahan pahala yang tidak terputus sampai akhirat kelak. Jadi ada beberapa istilah dalam wakaf, yaitu yang pertama adalah wakif. Wakif ini adalah orang yang berwakaf, sudah pasti ya. Hari ini kita kehadiran wakif saya, yaitu dari wakif dari sahabat Kuantum Wakaf Ibu Irmawati, sesuai dengan undangan, terima kasih. Maufuk ya adalah harta yang diwakafkan. Jadi ada objek yang akan diwakafkan. Maufuk alaih adalah pihak penerima manfaat dari harta yang diwakafkan. Nazir adalah lembaga pengelola harta wakaf. Ya, jadi harus ada pengelola yang profesional supaya amanah. Ikrar wakaf ya adalah pernyataan wakaf dengan lisan atau tulisan dengan isyarat yang dapat difahami. Dan ini alhamdulillah kita sudah pernah melakukan ikrar wakaf ke Kampung Makfiroh. Jadi kalau sekarang ada jamaah Makfiroh, alhamdulillah kita sudah melakukan dan mengantarkan para wakif kita yang sudah terhimpun miliaran ya teman-teman ya. Nanti kita berkenalan lagi dengan Kampung Makfiroh setelah ini. Baik, next. Nah, apakah wakaf ini dicontohkan pada zaman Rasulullah? Ya, tentu. Apa sih pada saat zaman Rasulullah? Ya, Masjid Nabawi, teman-teman. Teman-teman yang sudah pernah ke sana, alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita akan kembali lagi ke sana. Yang belum ke sana juga, insya Allah akan disegerakan ya ke sana. Masjid ini adalah masjid yang pertama, teman-teman. Ya, yang Rasulullah beli itu dari dua anak yatim. Dia beli tanahnya, beliau beli, dan kemudian beliau bangun masjid. Dan dalam sejarah Islam, disinilah masjid terbesar di dunia. Gitu ya, lokasinya ada di Madinah. Jadi sholat di masjid ini itu 1000 ya, kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah, 1000 kali lipat ya. Kalau di Masjid Kuba itu sama dengan pahala sholat di sana adalah sama dengan pahala umroh. Baik, next. Apakah wakaf juga diamalkan oleh sahabat Rasulullah? Apapun yang didiamkan oleh Rasulullah, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, apapun yang dilakukan. Jadi Rasulullah diam aja, teman-teman, sahabat-sahabatku. Rasulullah diam aja, itu sahabat itu sudah tahu kalau itu boleh dilakukan, dan menurut mereka apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah suatu hal yang fadilahnya itu besar, termasuk berwakaf. Ya, jadi mereka langsung beritiba, langsung ngikut. Apa saja? Umar bin Khattab di Khaybar, dia wakaf kebun kurma, teman-teman. Sekarang masih ada nggak? Masih teman-teman. Ya, masih. Next. Wakaf sumur Raumah di Madinah Utsman bin Affan, ya, yang dibeli dari orang Yahudi, gitu ya.
Utsman bin Affan membeli ini dan menggratiskan ya untuk masyarakat pada saat itu. Sekarang masih ada nggak? Masih ya teman-teman. Bayangkan berapa abad wakaf ini bermanfaat buat umat. Next. Contoh nyata kekuatan wakaf dalam sejarah Islam. Ya, wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir. Jadi universitas ini berdiri dari 970 Masehi, teman-teman. Ya, jadi di sana, insya Allah nih anak-anak kita ya, kalau mau sekolah di sana, kita doakan ya, mudah-mudahan mereka bisa mengenyam pendidikan di sana ya. Next. Ya, wakaf Raja Abdul Aziz. Ya teman-teman, ini di Mekah, itu dengan Menara Zam-Zam. Kalau yang pada ke sana ini berada di depan Masjidil Haram, ya, dikelola secara produktif dan keuntungan dari Menara Zam-Zam ini dalamnya ada hotel, ada tempat bisnis, sebagainya, itu dikelola dan pengelolaannya hasilnya dimanfaatkan untuk mengelola Masjidil Haram. Jadi gaji-gaji operasional Masjidil Haram semuanya dari hasil wakaf Menara Zam-Zam, teman-teman. Next. Nah, ini kalau teman-teman dan Bapak Ibu baru mendengar malam hari ini, wakaf Baitul Asyi oleh Syekh Bugak Al-Asyi di Makkah. Waduh, namanya. Masya Allah. Jadi ini asli Aceh, teman-teman ya. Bapak Ibu, dia asli Aceh. Dia, Syekh Bugak ini mewakafkan tanahnya di Makkah menjadi hotel. Sehingga jemaah haji asal Aceh, jadi hasil dari pengelolaan hotel yang di Makkah ini yang diwakafkan untuk memberangkatkan dan memberi uang saku kepada para orang-orang Aceh yang akan berhaji. Aduh, luar biasa, Masya Allah. Saya merinding kalau iri dengan orang-orang yang bisa bersedekah banyak ya, bersedekah banyak. Makanya kenapa kita orang Islam wajib menjadi kaya, teman-teman. Supaya apa? Sedekahnya banyak ya, sedekah harta terutama ya. Apakah kita mau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berwakaf sekaligus meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat? Tolong ketik di chat ya teman-teman ya, mau nggak kita mendapatkan kemuliaan dari Allah dan berwakaf sekaligus meneladani Rasulullah dan para sahabat? Mau tidak? Ya. Iya, baru satu orang nih yang jawab nih. Mbak Eca, Mbak Mona Lisa, ya oke, terima kasih banyak ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada uang saat ini di rekening kita atau deposito, maukah? Jawab lagi ya teman-teman ya. Kalau ada uang dan rekening, jangan sampai terkecoh nih ya pertanyaannya. Kalau ada uang di rekening atau deposito, maukah kalau hari ini diwakafkan dakwah dan pendidikan 500 juta? Saat ini ada cash di deposito dan tabungan yang semuanya akan diwakafkan. Kira-kira mau nggak? Kira-kira mau nggak? Wah Mbak, aku jual mobil dulu dong gitu ya. Wah Mbak, aku jual tanah yang di sana dulu dong, mikirnya lama. Iya bener Mbak Mona. Aku sih lebih ke belum punya ya. Kalau aku lebih ke belum punya, banyak kebutuhan. Iya, baik. Oke, next. Nah, kalau mau berwakaf 500 juta dan uangnya belum ada, berarti nabung dulu ya, baru bisa diwakafin. Bener nggak teman-teman? Ya, jadi kalau mau wakaf 500 juta, terus belum ada uangnya, terus nabung dulu ya. Gitu ya. Pertanyaannya mau sampai kapan? Oke, saya kasih bocoran ya teman-teman. Ada dua cara agar bisa berwakaf sebesar 500 juta. Ya, ada dua cara teman-teman. Yang pertama adalah mengumpulkan 1 juta per bulan. Ya, 1 juta per bulan. Sama kayak kita mau beli gadget, sama kayak kita mau berangkat umroh, sama kayak kita mau beli sesuatu lah dengan tempo. Tapi kita harus
Cicil dulu nih, ngumpulin dulu setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sampai kapan? Kalau mau ngumpulin 500 juta, sampai kapan teman-teman? Sampai 500 bulan. Kan 1 juta kali 500 juta. Kan kita mau wakafnya 500 juta. Berarti bulan ke 4 bulan ke 500 itu sama aja 41 tahun, Bapak Ibu. 41 tahun. Kalau usianya kalau usianya 40 tahun berarti durasi pengumpulannya itu adalah sekitar 82 tahun. Pertanyaannya adalah, sampaikah usia kita ke usia 82 tahun? Ya. Oke, bagaimana dengan cara kedua? Apakah sudah pasti kita sampai 82 tahun? Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, kalau kita nggak bisa jamin kita usia 40 tahun lagi, maka cara kedua adalah dengan melalui program ini, yaitu program Quantum Wakaf. Bapak Ibu, kenapa saya bilang 500 juta? Kenapa saya bilang ratusan juta dan miliaran? Ya, teman-teman, wakaf 1 juta, 2 juta itu biasa. Kenapa disebut kuantum wakaf? Kita mau memberikan nominal yang besar untuk kemaslahatan umat, teman-teman. Ya. Dengan mengikuti program Repro Syariah Alisya, cara kuantum wakaf ini adalah sebagai berikut, teman-teman. Jadi bulan pertama itu 1 juta. Nah, ketika teman-teman sudah berakad, ya, sudah berikrar, bulan pertama teman-teman menyetorkan 1 juta, maka akan terbentuk 500 juta untuk bisa berwakaf, teman-teman. Jadi itu sudah akadnya sudah berwakaf, terniatkan 500 juta. Dengan teman-teman bisa memilih lembaga-lembaga pengelola wakaf, nazir. Dalam hal ini kami sudah bekerja sama bermitra dengan Dompet Duafa, ya kan, dengan rumah wakaf, dan yang tertera di depan ini, jadi Akesma dan sebagainya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih langsung nazir pengelolanya, seperti itu. Next. Oke, ini contoh ya teman-teman ya, bulan pertama peserta 1 juta, kemudian bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada sakit pula teman-teman, ya. Dipanggil oleh Allah. Selesai amanahnya di dunia. Maka dia tidak bisa lagi kan melanjutkan setoran ini lagi gitu ya. Tidak bisa lagi menyetorkan setoran ini lagi. Maka tetap teman-teman, Bapak Ibu, 500 jutanya ini tetap terbentuk. Ya, tetap terbentuk. Jadi ini sudah ada di depan, kita sudah berakad bahwa 500 jutanya sudah terbentuk untuk wakaf 500 juta. Jadi langsung dikelola oleh Dompet Duafa, ya boleh dengan rumah wakaf, boleh dengan Yakesma, ya terserah nanti Bapak Ibu atau teman-teman memilih nih kira-kira mau dibangunkan masjid, apa ke dakwah pendidikan, ya apa rumah sakit, ya itu boleh saja teman-teman, Bapak Ibu. Next. Nah, apa sih keistimewaan program kuantum wakaf bagi wakif? Jadi kalau tadi wakif adalah orang yang berwakaf. Yang pertama adalah hati jadi tenang teman-teman, Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya perbekalan ya, selama masa PPKM dan pada saat lockdown tahun lalu, ya, kita nggak boleh keluar-keluar. Bapak Ibu apa yang dilakukan? Beli beras, ya kan, uang cash diisi gitu ya, kemudian vitamin, makanan tersedia. Bagaimanapun meminimalisir. Ketika perbekalan itu sudah banyak, nggak akan kelaparan. Orang pada rush beli apa tuh kemarin tuh? Susu bir brand. Mohon maaf saya nyebut merek ya. Tapi itu jelas gitu, itu nyata. Kenapa orang berlomba-lomba? Mereka takut sakit. Ya, mereka takut sakit. Tetap sehat, vitamin segala macam. Kalau kita bekalnya sudah cukup, pasti akan tenang di rumah, teman-teman. Ya kan, Bapak Ibu, tentunya seorang yang beriman, kematian itu bukan suatu kegelisahan, bukan suatu hal yang ditakuti, tapi justru itu adalah kematian itu hanya wasilah untuk menuju suatu hal yang
paling baik gitu, paling bahagia selamanya. Pintu itu saja kita kayak buka pintu, ya udah itulah kampung halaman kita yang paling indah. Tidak akan merasakan susah, tidak akan merasakan sakit, tidak akan merasakan kecewa ya, semuanya bahagia. Jadi kalau sekarang ada yang merasakan itu, tenang, itu cuma sementara teman-teman. Kita siapin yuk sama-sama bekal untuk kita buka pintu itu. Pintu itu adalah kematian ya. Maksudnya kita buka pintu, perbekalannya ada, kita pasti merasa tenang. Kapanpun dipanggil sama Allah, orang yang sudah berwakaf pasti akan tenang. Ya, next. Ini adalah contoh Ibu Tia, seorang ibu rumah tangga menyisihkan 30.000. Para manajer keluarga, para ibu rumah tangga, apapun profesinya selama menjadi ibu rumah tangga berkewajiban untuk menjaga keluarganya selain bapak rumah tangga ya. Pastinya ini juga ibu ini menyisihkan dari uang belanjanya. Pastinya ya. Ibu cerdas ini. Ibu cerdas bukan hanya berhemat, tapi dia membentuk perbekalan untuk traveling di kemudian hari, yaitu dia dengan berwakaf 500 juta untuk keluarganya. Ibu Nur Siasih menyisihkan uang belanja 30.000 juga sama kayak Ibu tadi, Ibu Tia. Dan dia melalui kuantum wakaf senilai nominalnya 1 miliar. Masya Allah. Jadi dengan melalui kuantum wakaf ini, hitungannya udah ratusan juta ya teman-temannya kita bisa berwakaf. Mau 100, 200, 300, bahkan 1 miliar. Tanggung jawab kepada ahli waris sudah ditunaikan. Nah, dengan mengikuti kuantum wakaf ini, teman-teman sudah juga menyiapkan warisan, ya, juga sudah disiapkan. Tinggal persentasenya nanti boleh dialokasi sendiri. Nah, teman-teman kalau ada yang nanti belum jelas, boleh konsultasi, boleh diskusi dengan para pengundang yang malam hari ini mengundang teman-teman ke acara ini. Ini perumpamaannya teman-teman, ini gambarannya. Jadi tadi yang Bapak Wakif 38 tahun, itu menyetor kontribusinya adalah 1 juta per bulan. Kemudian dia memiliki uang santunan 1 miliar. Jadi 45% boleh diwakafkan ya, dan 55%-nya untuk ke ahli waris. Mbak, kalau misalkan aku wakafnya cuma 30%, boleh-boleh aja. Gitu, boleh-boleh aja ya teman-teman. Lalu kalau misalkan teman-teman sudah memiliki warisan yang mencukupi untuk keluarga, apakah boleh Mbak ini repronya seluruhnya untuk diwakafkan? Boleh-boleh saja. Jadi boleh, terserah. Ya, teman-teman, ini adalah Bapak Mardianto, SPI, anggota DPRD Kota Bogor, menyiapkan wakaf warisan 5 miliar ya, dengan iuran tabaru 4 juta per bulan. Bisa yang ketiga adalah keutamaannya adalah bisa berwakaf sekeluarga serta dapat diniatkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal. Teman-teman tadi saya bilang ya Bapak Ibu, kita sekeluarga dalam satu pesawat tentunya semuanya mau dibawa ya. Ada mertua, ada pasangan, ada Bapak Ibu, ada kakak adik, ada anak-anak ya. Semuanya bisa dibawa dan atas namanya pun bisa dituliskan masing-masing. Bapak Prayoga nih, seorang bapak berusia 41 tahun, pastinya beliau juga ingin membawa sanak keluarganya tercinta dengan menyiapkan wakaf 1 miliar ya, diniatkan pahalanya untuk semua anggota keluarga. Baik, ini ada contoh juga Ibu Notaris kita, Bu Klaswara menyiapkan 2 miliar ya, 2 miliar untuk wakaf sebagai hadiah untuk orang tuanya. Next. Yang keempat adalah bisa merencanakan wakaf sejak dini tanpa menunggu kaya dulu. Ya, tapi sesungguhnya orang-orang yang berwakaf insya Allah sudah memiliki kekayaan hati yang luar biasa, teman-teman. Tapi dalam hal ini mungkin materi ya. Kalau tadi belum punya 500 juta, kita bisa menyicil, kita bisa mengangsur, kita bisa menyetor dengan kemampuan sesuai kemampuan kita. Bukan hanya yang umur 40, 50, 30 yang berwakaf, tapi umur 21 tahun milenial. Apakah malam ini ada milenial? Saya. Enggak, saya berasa milenial. 21 tahun, 23 tahun, ya kan? Merencanakan wakaf sejak dini. Bapak Ibu senang ya punya anak-anak yang menghadiahkan wakaf buat kita.
Ya, jadi anak-anak ini, anak-anak soleh dan soleha, Mas Adit, Mbak Maulvi ya, masih umur 20-an. Nah, semakin dini maka yang kontribusinya pun akan semakin ringan. Ya, makanya mereka sanggup untuk berwakaf dengan nominal wakafnya itu 1 miliar. Yang kelima, dapat menentukan nazir wakaf yang dipercaya. Teman-teman tunjuk saja ya nazir yang terpercaya untuk mengelola wakaf pesantren, dakwah, rumah sakit dan sebagainya supaya berkahnya itu dapat dan wakafnya itu mengalir abadi dengan pengelolaan yang baik. Oke, next. Nah, ini kita adalah ikrar sendiri dan menunjuk Kampung Makfiro sebagai salah satu nazir kita. Nah, ada Bu Ratna ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu Ratna Sari, uang tunai asuransi jiwa syariah 250 juta. Ya, alhamdulillah kita semua menjadi saksi. Oke, wakaf ini semuanya untuk pendidikan dan dakwah, teman-teman. Ya, ikrar wakafnya juga ada di sini. Bu Mira Karmelia. Next. Nah, bagaimana cara berwakaf melalui kuantum wakaf? Gimana caranya, teman-teman ya? Oke, yang pertama, teman-teman bisa menentukan pahala jariah untuk wakaf ini untuk siapa? Orang tua, mertua, anak, pasangan, dan suami istri, dan sebagainya. Itu boleh. Jadi, kita sama-sama ya teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman, alhamdulillah dalam kondisi seperti ini, terlalu banyak nikmat Allah yang kadang-kadang kita tidak bisa hitung, teman-teman ya. Tidak bisa hitung. Mungkin teman-teman di antara di sini ada yang LC ya, selain Pak Zul, yaitu lulusan COVID, ya kan. Mungkin Mbak Irma, terus Mbak Rini gitu kan, Pak Hengki, Masya Allah ya, betapa kesehatan itu mahalnya luar biasa. Oksigen kita cari gitu ya, terus vitamin yang mahalnya di rumah sakit luar biasa. Teman-teman, kita sangat bersyukur sekali. Priceless ya teman-teman, tidak bisa dihargai oleh uang kesehatan itu. Alhamdulillah kita pun sampai detik ini di antara teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan selama pandemi, kita masih diberikan kesibukan. Kesibukan adalah bagian dari berkah, teman-teman ya. Jadi makanya tadi kata Bu Irma, kata Mbak Irma, sibuk sekali meeting, bisa 3 kali 4 kali Zoom. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah Bu Irma, kita masih diberi kebermanfaatan ya, ilmu kita, tenaga kita, pikiran kita masih dibutuhkan banyak orang. Termasuk Pak Zul, Pak Hengki, saya, Mbak Rini, Mbak Mila, dan sebagainya. Saya hari ini, Alhamdulillah saya bisa syiar selama PPKM sehari itu bisa 2-3 kali syiar ya. Bahkan dengan acara Zoom seperti ini, kita bisa bertemu kurang lebih satu sesi itu 20, 50, bahkan kemarin weekend kemarin syiarnya bisa 40 dan 50 orang. Masya Allah. Artinya apa? Karunia Allah itu sebenarnya untuk mengingatkan kita, teman-teman. Ya, kita nggak mampu menghitung apalagi membalasnya, teman-teman. Ya. Kendaraan, kebun, properti, dan sebagainya. Ketiga, jadi kita bisa hitung berapa kira-kira rupiah yang pantas. Ya, tadi kan untuk Allah dan di kebermanfaatannya itu untuk umat, kayak gitu ya. Kalau misalkan per kepala itu 10.000, contoh ini cuma contoh ya teman-teman ya, per 10.000, maka diniatkan untuk wakaf boleh nggak? Teman-teman ikhlas nggak? Kalau per kepala dalam keluarga itu berwakaf 10.000 per bulan, ikhlas nggak? Ya, boleh di chat teman-teman, ikhlas nggak? Oke, baik. Yang keempat, hitung lagi. Apakah angka tadi benar-benar sudah ikhlas untuk diniatkan sebagai hak Allah? Ya. Kalau ternyata masih berat di hati, teman-teman untuk urusan dunia ya, untuk urusan dunia, termasuk saya nih. Ini reminder banget buat saya juga. Ya. Rumah cicilannya berapa, teman-teman? Kendaraan cicilannya berapa, teman-teman? Udah kehitung tuh, 3 juta, 4 juta, 5 juta, tergantung kendaraannya. Sebulan. Belum rumah,
belum SPP anak-anak, belum kebutuhan, belum uang kopi tiap hari, ya yang ngopi, yang pasang aplikasi, belum Shopee Pay-nya, belum token listrik, Masya Allah. Kebutuhan kita luar biasa, teman-teman. Ya, sedangkan untuk memenuhi hak Allah, kita masih berat, 10.000 per kepala. Padahal itu untuk kebutuhan dunia saja, teman-teman. Ya, gitu. Jadi itu untuk mengevaluasi apakah seberapa besar yang bisa kita wakafkan. Apa saja persyaratannya untuk merencanakan wakaf ini? Gampang, teman-teman ya. KTP, kemudian data ahli waris, nama-nama yang diniatkan penerima pahala wakaf, nazir nakaf bisa ditentukan oleh teman-teman, Bapak Ibu, kemudian nanti administrasinya akan dibantu oleh yang mengundang, sahabat wakaf yang mengundang, kemudian iuran tabaruk. Next. Oke, teman-teman, minimal teman-teman bisa diniatkan boleh di dalam hati, boleh dibaca sama-sama bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah, serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta. Hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Quantum Wakaf. Semoga Allah mudahkan dan meridhoi niat mulia ini. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di atas kita saat ini sudah banyak malaikat yang menyaksikan, insya Allah mudah-mudahan menyegerakan niat kita, memudahkan. Oke, teman-teman, kami juga mengajak untuk berwakaf, berikrar wakaf di Kampung Maghfirah, teman-teman. Ini adalah lembaga pendidikan, yayasan Kampung Maghfirah ya, yang concern terhadap edukasi dan dakwah, menghasilkan para dai-dai yang akan mengajarkan agama Allah. Ya, insya Allah ada di daerah Caringin, Bogor, berdiri di atas 35 hektar dengan proyek pembangunan dan perluasan di seluruh Indonesia pada tahun 2040 kalau tidak salah. Mohon maaf kalau ada kekeliruan ya. Ya, ini sudah bergerak saat ini. Itu ada Ustadz Hatta yang kemarin menerima kami di Kampung Maghfirah. Tuh teman-teman ya, program. Kalau wakafnya sekarang ya, kemudian 2030, 2040 sekolah ini masih berdiri, teman-teman ya. Yayasan dakwah ini masih berdiri, teman-teman. Kita memang mungkin sudah tidak ada. Tapi para dai-dai ini akan menyebarkan ayat-ayat agama Allah, ilmu Allah itu selamanya, teman-teman. Disitulah pahala wakaf kita berjalan, yang akan menjadi penolong kita, teman-teman. Ya, Masya Allah, saya merinding waktu saya diterangin ini sama Ustadz Hatta ya, Masya Allah. Indah sekali tempat ya teman-teman, ya tempat belajar ini indah sekali. Oke, baik, next. Jadi di Kampung Maghfirah itu, ini contoh ya, Mas Gilang juga kemarin, Mbak Mila, Mas Gilang, ya Bu Ratna sudah berwakaf di ikrar wakaf di Kampung Maghfirah, Bu Mila, dan alhamdulillah saya menjadi saksi, Masya Allah. Barakallah ya semua para wakif. Nah, program apa yang bisa menciptakan dana wakaf dalam jumlah sebesar seperti itu? 100, 200, 300, 500 juta, bahkan 1 miliar. Ya, ini adalah kuantum wakaf dari Alicia ya, rekening proteksi. Boleh next? Ya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir, Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa kuantum wakaf ini sudah mendapatkan ya kehalalan, lisensi kehalalan dari fatwa dan mendapatkan fatwa MUI ya, itu di Undang-Undang Nomor 106 DSN MUI tahun 2016. Jadi ini sudah dihalalkan teman-teman, dan ini kita diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, semuanya sudah ada dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, dapatkah dipastikan bahwa lembaga keuangan syariah ini sehat? Tentu, ya, tentu. Karena kita adalah lembaga yang besar, ya, dan selalu
DSN MUI itu selalu mengevaluasi kita setiap 2 tahun sekali, teman-teman, ya. Pasti dikelola terjamin, aman, amanah, dan profesional, insya Allah. Oke, ini kita adalah Alianz Syariah, boleh dibantu di-mute kan? Bapak B.J. Habibie, ya, pada saat itu juga yang mempopulerkan Alianz, sorry. Ya, ini teman-teman kalau mau lihat company profile dari Alianz Syariah, Alianz, ya, pada ini Alianz umum, Alianz kantor kita sekarang ada di WTC, ya, Kuningan. Baik teman-teman, fitur-fitur wakaf ada bisa dibuka di alianz.co.id. Next. Nah, apakah sudah ada dana wakaf yang disalurkan pada nazir wakaf yang dipilih oleh wakif dengan mengikuti program ini? Ini salah satu contohnya teman-teman ya, bahwa memang ada soal Ustadz Ahmad Yusuf, Direktur I-Wakaf, mewakili Lembaga Nazir Inisiatif Wakaf, ya I-Wakaf, untuk menerima amanah wakaf. Ya, jadi ini serah terima yang dilakukan oleh istri dan anak sulung dari ahli waris diserahkan kepada I-Wakaf. Ini di kantor Alianz. Next. Ya, teman-teman. Waktu kita tidak banyak, ya. Waktu kita hanya hari ini, teman-teman, untuk berkesempatan berjariah. Ya, memutuskan setelah niat kita memutuskan untuk melaksanakan jariah wakaf. Kalau kemarin kita tidak bisa terulang kembali, kesalahan-kesalahan, kehilafan pun kita hanya bisa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Sedangkan besok juga belum tentu kita menemuinya, teman-teman. Ya, belum tentu menemuinya, teman-teman. Ya, jadi hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk membulatkan niat dan menyegarakan amalan wakaf ini. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Harta kita, nikmat, jadi nikmat itu sebenarnya bukan hanya harta ya, segala yang diberikan oleh Allah itu nikmat, termasuk pekerjaan, anak, harta benda, kesehatan, pertemanan, sahabat, dan sebagainya, itu adalah suatu nikmat dan rezeki, tidak terbatas dan tidak terlihat, itu yang kadang-kadang kita nggak pernah lihat, seperti gunung es ya, iceberg yang ada di bawah lautan. Nikmat yang disyukuri seberapa? Masya Allah, ya, subhanallah. Berapa banyak sih sholat kita, ya kan? Dari mulai yang sunnah sampai yang wajib. Seberapa tepat waktukah kita sholat gitu ya? Harta yang diwakafkan hanya seujung itu, teman-teman. Hanya sekecil itu, teman-teman. Nggak ada apa-apanya. 10.000 saja, teman-teman, masih merasa berat. Ya Allah, ya Rabb, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilembutkan hati, dibukakan hidayah ya, diberikan taufik dan hidayah sama Allah ya. Jadi teman-teman, demikian apa yang bisa sharingkan saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sudah bertahan 26 orang ini untuk mendengarkan sharing tentang kuantum wakaf ya. Jadi silakan nanti teman-teman menghubungi sahabat kuantum wakaf pada malam hari ini untuk lebih lanjutnya. Nah, teman-teman jangan pergi dulu ya, jangan pergi dulu. Hari ini malam hari ini sudah kedatangan nih saya wakif sahabat wakaf kuantum wakaf, yaitu Ibu Irmawati MPD. Apakah masih di tempat, Mbak Irma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi. Terima kasih banyak ya, sudah 1 jam nih tidak terasa. Boleh dong berbagi sama para audiens 26 orang ini, sharing nih Mbak Irma nih tentang kuantum wakaf yang sudah alhamdulillah Mbak Irma sudah berwakaf ya sebanyak alhamdulillah 300 juta dan akan dialokasi ke Kampung Makfiroh, dan insya Allah sudah jadi semua berkas dan dokumennya. Nanti kita tunggu jadwal ikrar di sana ya Mbak Irma ya. Boleh sharing dong Mbak Irma informasinya dari mana, kemudian apa sih yang membulatkan niat dan tekad Mbak Irma untuk menyegerakan berwakaf. Silakan Mbak Irma. Oh iya, Waktu dan terima tempat saya kasih persilakan ya. Mbak Afi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua eh, diberikan kesempatan untuk mengikuti acara ini dalam secara daring. Bapak Ibu sahabat wakaf yang saya banggakan, saya mengenal wakaf ini dari Mbak Afi ya, atau bahasa Ibu Oktaviani. Beliau awalnya men-chat saya melalui WA, Mbak Irma, saya mau bicara tentang wakaf. Saya terus terang saya mungkin salah satu perempuan yang super sibuk ya, yang sibuk karena biasa ya kita namanya pegawai rendah, ya pastinya kita mengikut apa yang disampaikan oleh pimpinan kita. Jadi beda ya kalau seorang pimpinan itu dia bisanya nyuruh ya ini karena kami hanya staf biasa, jadi kita ya susah untuk mengatur waktu itu karena mendadak perintah itu datang. Seperti itu akhirnya saya sampaikan sama Mbak Afi, Mbak nanti aja ya. Oke. Nanti kebetulan kami juga punya suatu komunitas arisan, biasa ibu-ibu arisan. Saya sampaikan ke Bu Afi bagaimana kalau bagaimana kalau disampaikan di arisan. Tapi saya terus terang hati saya sudah tergerak pada saat itu. Saya sudah, oh ya udah, saya harus berapapun itu, yang penting saya ikhlas. Itu intinya penting ikhlas. Nah, alhamdulillah di arisan itu Mbak Afi memberikan pencerahan, penguatan ke kami semua. Sebenarnya tanpa diberikan penjelasan saya sudah tertarik. Dari dulu saya sudah berpikir saya harus cuman wadahnya ini di mana? Saya sangat berterima kasih juga ke Mbak Afi, mungkin Allah mempertemukan kami. Inilah suatu jalan seperti asbabulnya seperti ini sebenarnya. Saya ketemu Mbak Afi, saya terima kasih banyak ke Mbak Afi, saya dibantu untuk bergabung di Quantum Wakaf ini. Karena mengapa saya tertarik? Saya berpikir saya punya penghasilan, walaupun itu cuma sedikit. Tapi saya terkadang ya Bapak Ibu, kita pernah nggak Bapak Ibu berpikir satu hari itu saya sudah mendapatkan nikmat Allah yang sangat banyak. Rezeki yang sudah sangat banyak. Ya, kita nggak tahu ya. Rezeki yang kita dapat ini mungkin kita tidak sadar. Kita bisa makan. Kita bisa minum. Ya, kita bisa melihat. Iya kan? Kita bisa bernafas. Begitu mahal. Sekarang ini kita berpikir begitu mahal oksigen yang kita pinjam. Kalau kita pinjam ya, meminjam oksigen, bantuan O2 itu sangat mahal. Ketika adanya pandemi ini, baru kita sadari, oh ternyata mahal ya. Ternyata itu walaupun kita punya duit, belum tentu kita bisa. Di mana mau dipinjamin? Ya, ada nggak rumah sakit yang memberikan kita bantuan oksigen seumur hidup kita? Seperti itu. Nah, akhirnya saya punya penghasilan walaupun sedikit, saya berpikir di mana nih kalau kita sedekah subuh sehari Rp1.000 sedekah, tapi kita tidak ada waktu. Kita perempuan, pekerja, ibu rumah tangga juga yang merangkap-rangkap segala-galanya kita lakukan. Nah, pada saat itu kita pasti ya saya terus terang saya tidak pernah jarang untuk melakukan jamaah di masjid untuk subuh. Ya, apalagi selama menikah, punya anak kecil, punya anak ya. Saya kemudian ya saya terus terang di forum ini saya jarang untuk melakukan sholat subuh di masjid. Ya, itu jarang.
Dan itu kapan kita melakukan sedekah? Nah, kemudian kita ke kantor, kita di mobil, kita tidur. Saya tidur, saya terus terang, karena saya capek, saya tidur di mobil. Tidak menemukan orang untuk siapa nih saya mau sedekahkan. Saya tidak punya, dan orang yang mau disedekahkan di lingkungan saya, maaf ya Bapak Ibu, di lingkungan kita itu hampir kita tidak melihat orang-orang yang pantas untuk kita sedekahkan. Dalam hal materi ya, kalau sedekah kita tahu senyum itu adalah sedekah. Berbuat baik kepada orang, menjawab pertanyaan orang dengan ramah, itu adalah sedekah. Namun sedekah dalam hal ini adalah yang maksud saya adalah sedekah materi kita. Dari dari penghasilan kita itu. Di mana kita memiliki gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Kita mendapatkan honor dari mana ke mana. Ya, tapi kita sudah kita keluarkan. Di antara pendapatan kita, rezeki yang Allah berikan, di antara itu adalah ada rezeki orang lain. Dan belum kita salurkan. Kita belum menyalurkan rezeki. Jadi dulu saya, mohon maaf ya saya bercerita sedikit. Dulu saya sering sakit. Setiap bawa kendaraan pasti jatuh. Terus orang tua saya almarhumah mengatakan begini, coba kamu setiap pagi cari anak kecil, kamu sedekahkan. Itu menghilangkan penyakit dalam dirimu. Menghilangkan musibah-musibah yang akan terjadi. Jadi saya setiap hari mau ke kantor, saya harus niat saya cari anak kecil. Harus saya sedekahkan. Saya harus memberikan sedekah kepada anak kecil itu. Nah, sekarang saya sudah menikah, sudah punya anak yang lumayan sudah besar. Dan di Jakarta ini saya terus terang saya tidak menemukan anak-anak yang pantas kita berikan sedekah. Kalaupun saya melihat di jalan ada yang terkutik hati kita untuk memberikan. Cuman bagaimana kita mau mobil berhenti, kita takut juga melanggar aturan lalu lintas. Nah ini, alhamdulillah saya ketemu Ibu Mbak Afi, diberikan solusi untuk masuk di Quantum Wakaf. Saya tanpa berpikir panjang lagi, saya berpikir mungkin ini jalan yang Allah berikan kepada saya untuk saya dapat mengeluarkan sedikit dari penghasilan saya. Mungkin melalui forum ini, pertemuan kita kali ini di antara calon-calon wakif, di antara calon-calon wakif, tergugah hatinya, mungkin sama ya, mungkin sama pendapat kita mencari di mana nih orang yang harus kita sedekahkan. Ya, terus terang bahkan di bulan puasa pun ya. Saya mohon maaf bersama suami saya ketika mau bulan puasa mau mengeluarkan zakat mal, mengeluarkan zakat mal itu susah banget. Kita mau keluarkan kemana ini? Kita mencari janda untuk di lingkungan kita, maaf ya di lingkungan saya, mencatat nama-namanya. Begitu dicari ternyata sudah pindah rumah. Itu sulit banget. Saya terus sulit. Ya, alhamdulillah dengan adanya Quantum Wakaf ini saya berterima kasih kepada Mbak Afi, dan saya juga berharap ke teman-teman semua yang ada di forum ini ada 29 ya, mungkin kurang ada 20 ya. Mungkin ada 20 para undangan. Saya berharap marilah kita sama-sama berwakaf. Ya, ini wadah yang paling bagus, yang tepat bagi kita semua, karena saya terus terang saya bukan tipe orang yang begitu diajak langsung mau. Itu tidak seperti itu. Saya tipe orang yang selalu penuh dengan pertimbangan. Saya sempat tanya sama Mbak Afi, saya nggak mau salah wakaf. Mungkin Mbak Afi mengingat apa yang saya tidak mau. Kenapa? Jangan sampai wakaf yang saya diberikan kepada orang yang tidak layak. Saya pernah menyampaikan itu. Terus Mbak Afi
memberikan, oh ternyata di kuantum wakaf tidak seperti itu, Mbak. Kuantum wakaf insya Allah akan menyerahkan wakaf Bapak Ibu di tempat yang pantas, yang amanah. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan testimoni pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami serahkan. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakillah khair Mbak Irmawati. Makasih banget Mbak Irma atas kehadirannya, atas semangatnya, atas keistiqomahannya nih, sampai detik ini tetap mau percaya ya. Saya bersyukur sekali sahabatan anak-anak kita ini berlanjut ke jenjang sahabatan, sahabat surga ya. Alhamdulillah 5 tahun ada ya Mbak ya, 6 tahun ya kita bersama gitu, bersama anak-anak gitu. Jadi Mbak Irma yang terbiasa seorang pendidik dan trainer ya. Jadi trainer bukan para guru-guru tapi kepala dinas kalau tidak salah, dan menyusun kebijakan di Kemendikbud. Masya Allah, saya luar biasa ya. Untuk benar kata Mbak Irma bukan tipikal orang yang dikasih tahu langsung mau, tapi panjang pemikiran dan pertimbangan, itu benar banget. Tapi ketika saya mau sharing Mbak, saya mau sharing tentang wakaf, itu antusias saya di telepon dan Mbak Irma itu sudah satu frekuensi gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi begitu teman-teman, kita di sini saling menyemangati, saling sharing. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, walaupun itu satu ayat, bisa dilakukan dan bisa disampaikan kembali ke sahabat-sahabat, ke keluarga kita yang lain, dan itu juga akan menjadikan amal jariah buat teman-teman dan Bapak Ibu semua. Baik, alhamdulillah sudah jam 21:17, Masya Allah. Saya mohon maaf, mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dan segala kekurangan dari saya, karena semata-mata kebaikan dan kebenaran hanya milik Allah. Teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di sesi Mbak Afi. Terima kasih. Iya, terima Terima kasih Mbak Afi, terima kasih Bu Irma. Sama-sama. Semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Semoga kita Assalamualaikum. dipertemukan lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin, Mbak. Ya Allah. Waalaikumsalam.